Jauh di bawah tanah negara bagian Ohio, tersembunyi sebuah mesin yang menopang langit Amerika. Heavy Press 50, monster seberat 36.000 ton yang masuk ke dalam tanah sedalam 10 lantai. Mesin ini menekan logam dengan kekuatan 50.000 ton. Itu beratnya sama kayak 10 menara Eiffel sekaligus loh. Tanpa mesin ini, Amerika Serikat nggak bakal punya jet tempur F-35 atau Boeing 787. Dan waktu di tahun 2009 muncul retakan di mesin press ini, seluruh industri penerbangan Amerika langsung deg-degan banget. Hari ini kita bakal lihat gimana titanium panas berpijar berubah jadi sayap pesawat tempur di bawah hantaman tangan baja raksasa dari era Perang Dingin. Dan kenapa mesin inilah bukan yang lain yang sampai sekarang masih nggak tergantikan buat pertahanan Amerika. Kalau kamu berdiri di depan pabrik Alcoa di Cleveland, Ohio, nggak bakal kelihatan ada yang spesial. Gedung industri biasa aja, tembok bata abu-abu, pipa-pipa, truk. Tapi begitu turun ke bawah, kamu langsung masuk ke dunia di mana kekuatan sejati itu dilahirin. Mesin press Mesta 50 nggak berdiri di atas tanah. Dia ditanam ke dalam tanah, 30 meter ke bawah, 10 lantai beton sama baja. Kenapa sedalam itu? Karena pas 50.000 ton kekuatan ngehantam logam, tanah di sekitarnya sampai radius 1 km ikutan getar. Tanpa fondasi gede banget itu, mesin presnya bakal ambles ke dalam tanah kayak pisau nusuk mentega. Mesin ini dibangun tahun 1955, pas lagi puncaknya Perang Dingin, dan sampai sekarang masih jalan, hampir 70 tahun. Selama itu udah berganti generasi pesawat, material, teknologi kontrol, tapi mesin press ini tetap bertahan. Soalnya sampai sekarang nggak ada yang berhasil bikin yang lebih kuat. Kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini tentang mesin yang ngubah dunia, langsung subscribe channel ini sekarang dan pencet loncengnya biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Amerika dan Uni Soviet nggak cuma bersaing di luar angkasa, mereka juga rebutan langit. Siapa yang bikin pesawat terbaik, dia yang bakal menguasai udara. Dan buat pesawat terbaik, butuh komponen yang nggak mungkin dibuat pakai cara biasa. Bayangin, bilah turbin mesin jet pesawat tempur F-35. Komponen ini panjangnya cuma 30 cm, tapi dia berputar dengan kecepatan 10.000 putaran per menit pada suhu 1400 derajat Celcius. Nggak ada sambungan las yang bisa tahan kondisi kayak gitu, langsung hancur dalam hitungan detik. Bilahnya harus solid, ditempa dari satu blok utuh titanium atau super alloy nikel. Makanya ada Mesta 50. Dia nggak motong dan nggak nyambung, dia menekan. Ambil potongan titanium yang lagi panas membara, terus ubah jadi bentuk sayap atau bilah yang presisi dalam satu tekanan aja. Penempaan dengan tekanan nggak cuma ngasih bentuk, dia mengubah struktur logamnya sendiri. Butiran kristal titanium diperkecil dan disejajarkan mengikuti kontur komponen. Bikin kekuatannya berlipat ganda dibanding kalau komponen yang sama dicor atau dimesin dari bahan mentah. Prosesnya dimulai dari persiapan. Batangan titanium dipanaskan di tungku khusus sampai suhu 960 derajat Celcius. Pada suhu segitu, titanium jadi lembek kayak lilin mainan, tapi tetap kuat banget loh. Logamnya bercahaya merah terang, hampir putih, nggak mungkin lihat langsung tanpa kacamata khusus. Begitu suhu udah pas, lengan robot ngambil batangan panas itu, dan dalam hitungan detik langsung dibawa ke mesin press. Waktunya krusial banget nih. Kalau titaniumnya dingin cuma 50 derajat aja, bakal jadi terlalu keras dan mesin press nggak bakal bisa ngebentuknya. Operatornya bener-bener nggak boleh telat sedikit pun. Setiap perpindahan dari tungku ke press udah dilatih sampai otomatis. Puluhan tahun praktek, ratusan ribu komponen. Batangannya diletakin di cetakan bawah, cetakan baja gede yang bentuknya ngikutin kontur komponen yang mau dibuat. Cetakannya sendiri dibuat dari baja khusus dan harganya ratusan ribu euro per piece. Dari atas, cetakan atas yang beratnya 150 ton diturunin.
Terus tiba-tiba terjadi benturan gede. 50.000 ton kekuatan menghantam titanium yang panas banget. Buat ngebayanginnya, bayangin kalau di meja lu ditaruh 150 pesawat penumpang sekaligus. Silinder hidrolik yang diameternya 2,5 meter bikin tekanan 350 megapascal. Ini tuh 3.500 kali lebih gede dari tekanan atmosfer normal. Di bawah tekanan yang gila-gilaan kayak gitu, titaniumnya berperilaku aneh banget. Dia nggak patah dan nggak retak, dia malah mengalir gitu. Atom-atom logamnya bergerak, meluncur satu sama lain, ngisi setiap sudut kecil dari cetakannya. Dalam 3 detik, batangan yang nggak ada bentuknya langsung berubah jadi salinan sempurna dari spar sayap atau bilah turbin. Seluruh pabriknya bergetar pas benturan itu. Getarannya kerasa sampai ratusan meter jauhnya. Kayak gempa kecil gitu. Pekerja di sekitar mesin pres itu pakai headphone khusus. Suara benturannya nyampe 130 desibel. Ini lebih keras dari pesawat jet yang lagi take off. Benturannya sendiri cuma berlangsung gak lebih dari 3 detik. Tapi dalam 3 detik itu terjadi sesuatu yang kalau pakai alat biasa bakal makan waktu berjam-jam buat proses mekaniknya. Dan hasilnya malah lebih kuat lagi. Yang paling bikin takjub tuh akurasinya. Meskipun kekuatannya gila-gilaan, mesin pres ini ngontrol bentuknya dengan presisi sampai setengah milimeter doang. Sensor laser nge-track setiap gerakan cetakan, sistem hidroliknya ngatur tekanan ribuan kali per detik. Kalau ada yang salah dikit aja, komponen seharga 300.000 euro langsung jadi rongsokan. Pabrik ini bikin komponen buat semua pesawat utama Amerika, jet tempur F-35 dan F-22, Boeing 787, mesin helikopter Apache. Semuanya pakai parts yang dibentuk sama mesin pres ini. Setiap bulan lebih dari 2.000 ton titanium dan super alloy nikel diproses di sini. Di pabriknya ada ratusan spesialis, ahli metalurgi, operator pres, insinyur quality control. Setiap komponen yang udah jadi harus lewat pemeriksaan ketat. Scanning ultrasonik, ronsen, pengukuran geometri dengan akurasi sampai 1/100 mm. Dokumentasi tiap komponen disimpan puluhan tahun. Kalau ada pesawat yang jatuh, investigator bisa lacak balik seluruh riwayat pembuatan setiap komponennya. Baru setelah lolos semua pemeriksaan, komponen itu dapat izin buat dipasang di pesawat. Terus boom, bencana datang. Di tahun 2009, pas lagi ngelakuin penekanan kayak biasa, para insinyur dengar suara aneh banget, bunyi logam retak. Mereka langsung matiin mesin presnya. Pas dicek, hasilnya bikin syok. Di balok utama yang jadi penopang muncul retakan sepanjang 1 meter 20 cm. Buat industri penerbangan AS, ini bener-bener kayak kiamat. Mesta 50 adalah satu-satunya mesin pres dengan kekuatan segitu di seluruh negara. Tanpa mesin ini, produksi F-35 langsung mandek. Boeing nggak bisa bikin komponen buat Dreamliner, pesanan militer padang gantung semua. Setiap hari mesinnya nggak jalan, negara rugi jutaan dolar. Masalahnya nih, balok seberat 2000 ton itu nggak bisa cuma dicopot gitu aja terus diganti. Dia terpasang di dalam konstruksi sedalam 30 meter, dikelilingi puluhan sistem lain. Kalau mau bikin mesin pres baru yang sekuat itu, butuh waktu bertahun-tahun dan miliaran dolar. Negara nggak punya waktu, nggak punya duit juga. Jadi para insinyur harus benerin baloknya langsung di tempat. Di kedalaman 30 meter, ruangnya sempit banget, tanpa bisa ngeluarin struktur itu keluar. Perbaikan darurat pun dimulai. Tim khusus tukang las bekerja non-stop selama 4 bulan. Mereka pakai teknologi paling canggih, pengelasan elektro-Slakovaya di lingkungan gas inert. Retakan itu dilas lapis demi lapis, masing-masing tebalnya 3 mm. Setiap selesai satu lapis, logamnya langsung dikasih perlakuan panas buat ngilangin tegangan internal. Total ada 760 lapis las yang dikerjain. Bersamaan dengan itu, mereka juga bikin balok cadangan, jaga-jaga kalau perbaikannya gagal. Baloknya dibuat di pabrik lain terus dikirim pakai derek terbesar di Amerika yang bisa ngangkat 4.000 ton. Desember 2009, Mesta 50 akhirnya operasi lagi.
Pukulan pertama setelah perbaikan disaksiin 200 insinyur. Semua nahan napas. Presnya mukul, pabriknya getar, titanium terdeformasi persis sesuai cetakan, dan retakan nggak muncul lagi. 4 bulan kerja keras, 760 lapis las, ribuan jam perlakuan panas, semuanya berhasil. Langit Amerika terselamatkan. Hari ini, Mesta 50 masih terus beroperasi loh. Umurnya udah hampir 70 tahun. Buat peralatan industri, itu umur yang nggak masuk akal banget. Mesin pres modern memang lebih efisien dan otomatis, tapi nggak ada satupun yang bisa nyamain kekuatannya. 50.000 ton tetap jadi rekor yang nggak bisa disentuh di seluruh negara. Mesta 50 itu lebih dari sekedar mesin. Ini simbol kekuatan industri dan keteguhan engineering. Setiap pesawat yang kamu lihat di langit, setiap jet tempur militer, setiap pesawat berbadan lebar, di konstruksinya ada bagian yang lahir dari sini nih, di bawah tanah Ohio, di bawah hantaman kepalan baja ini. Selama puluhan tahun, di sekitar mesin pres ini terbentuk ekosistem yang utuh. Ribuan engineer, ahli metalurgi, operator, yang dari generasi ke generasi mewariskan ilmu cara kerja dengan monster ini. Kalau lo pengen lihat gimana bentuknya ujung dunia versi industri, datang aja ke Ecatepec. Pinggiran Mexico City ini nggak bakal nyambutin lo dengan musik mariachi atau koktail di pantai. Di sini udaranya kental banget gara-gara asap knalpot VW Kodok tua dan gunung-gunung di sekitarnya ketutupan kabut asap abu-abu. Tapi justru di sini nih, di tengah jalanan berdebu dan kekacauan tanpa akhir, terjadi sesuatu yang orang Meksiko sebut sebagai revolusi senyap mereka. Gue lagi berdiri di depan gerbang pabrik Granutech. Di sepatu kanan gue ada batu nyangkut, dan di mulut masih ada rasa taco babi murah campur debu. Tapi di depan sana, neraka hitam yang ternyata jadi penyelamatan buat negara ini. Meksiko punya masalah? Tunggu, salah. Meksiko lagi ngalamin bencana beneran nih. Tiap tahun ada lebih dari 40 juta ban bekas yang dibuang gitu aja. Kebanyakan ujung-ujungnya numpuk di jurang, sungai atau lahan kosong, terus dibakar sampai ngeluarin racun dioksin ke udara. Buat Mexico City yang udah sesak di cekungannya sendiri, ini kayak racun pelan-pelan banget. Tapi ada masalah lain lagi, jalanannya. Jalan di Mexico City nggak cuma jelek doang, mereka tuh hidup. Gara-gara gempa terus-terusan, tanah yang ambles dan hujan tropis yang gila, aspalnya retak lebih cepat dari lo ngucapin gracias. Aspal biasa jadi rapuh kena matahari pegunungan yang panas banget, terus langsung kehanyut begitu hujan pertama datang. Kita putuskan buat nyatuin dua masalah ini, biar mereka saling ngehancurin. Kata Carlos ke gue, seorang insinyur pabrik sambil ngelap keringat di dahinya pakai tangan yang penuh oli. Matanya berbinar penuh kebanggaan, dan gue paham kenapa. Kita masuk ke dalam. Di sini nggak ada yang steril kayak lab-lab Amerika. Di sini yang ada vibe kerja beneran. Tahap pertama itu penerimaan. Truk-truk kontainer gede banget yang udah karatan, dan bonyok abis langsung nurunin ribuan ban di halaman yang becek. Pemandangannya depressing banget, gunung-gunung karet item yang baunya kayak gosong kena matahari. Tapi begitu masuk ke conveyor, disinilah keajaibannya dimulai. Mesin shredder Granutech itu monster beneran. Mereka nggak cuma motong, tapi nyobek-nyobek. Suaranya kayak makhluk besi raksasa lagi ngunyah tulang. Getarannya nembus lantai, naik ke kaki, sampai bikin gigi lo pada getar. Di sini nggak ada tempat buat ngobrol. Kita komunikasi pakai bahasa isyarat doang. Gue ngeliat ban truk gede dalam hitungan detik langsung jadi potongan-potongan berantakan. Di sini, beda sama pabrik-pabrik steril di Eropa, lo bakal lihat setiap tetes keringat para pekerja. Mereka sortir manual barang-barang yang nggak kesedot magnet. Ini kerjaan yang kotor, berat, dan jujur banget. Debunya tebel sampai cahaya matahari nembus jadi pilar-pilar kuning. Kita jalan ke zona penggilingan halus. Di sini karetnya melewati rangkaian mesin penggiling, makin lama makin halus, sampai akhirnya jadi tepung karet. Inilah bahan rahasia yang sebenarnya.
Carlos ngambil segenggam remahan hitam ini dan ngasuhin ke gue. Hangat banget, hampir panas. Ini bukan sampah, teriak dia ke kuping gue. Ini elastisitas. Ini yang bikin aspal nggak bakal retak pas tanah di bawah Mexico City goyang lagi. Orang Meksiko bangga banget sama teknologi ini. Dan emang layak kok. Jalan yang dicampur ban bekas tahan 3 kali lebih lama. Nggak takut air soalnya karet tolak air, jadi nggak bisa masuk ke pori-pori dan ngerusak dasarnya. Plus, jalan kayak gini jauh lebih sunyi. Mexico City itu salah satu kota paling berisik di dunia, dan setiap desibel yang diserap jalan karet ini tuh berkah banget. Kalau shredder itu brutal force-nya pabrik Granutec, maka workshop modifikasi bitumen ini adalah otak liciknya yang bahaya banget. Kita ninggalin halaman yang ribut dan naik tangga besi ke platform di mana ada tangki mixer gede-gede. Di sini udaranya beda total. Gak ada lagi debu karet yang kering. Paru-paru lo malah terisi kabut berat yang berminyak. Ini bau bitumen panas yang bercampur sama aroma manis polimer yang dipanasin. Di tengah area ini berdiri reaktor. Termos baja raksasa yang di dalamnya terjadi alkimia beneran. Suhunya dijaga di angka 180 derajat Celcius. Ini batas kritis banget. Kalau turun lebih rendah, reaksinya nggak bakal mulai. Kalau naik lebih tinggi, bitumen langsung oksidasi cepat dan propertinya hilang. Gue lihat gimana lewat skru otomatis. Ke dalam bitumen yang panas membara, hitam pekat kayak malam, mulai ditabur tepung hitam itu. Bubuk karet halus dengan fraksi maksimal 1 mm. Begitu serpihan ban menyentuh cairan super panas itu, keajaiban fisika kimia langsung dimulai. Lo nggak bisa lihat pakai mata telanjang sih, tapi sensor di monitor jelas banget nunjukin kekentalan campuran langsung naik drastis. Karetnya nggak cuma meleleh gitu aja loh, soalnya karet di ban itu udah divulkanisasi, jadi nggak mungkin cair kayak es. Yang terjadi justru adsorpsi, partikel karet mulai minum fraksi minyak ringan dari aspal. Partikelnya bisa mengembang 2-3 kali lipat dari ukuran awal. Dia jadi bengkak, berubah jadi struktur mirip gel yang lembut dan elastis. Di dalam reaktor ada mixer berkecepatan tinggi yang literally ngeratain karet bengkak itu ke struktur aspal. Ini udah bukan dua benda terpisah lagi. Ini udah jadi bahan pengikat yang termodifikasi. Coba lihat manometernya nih, teriak Carlos sambil nunjuk alatnya. Tekanannya naik terus karena campurannya udah jadi lebih kental dari madu. Di level molekuler terjadi devulkanisasi, sebagian ikatan sulfur di karet rusak, terus rantai polimer karet mulai berjalin dengan molekul aspal. Mereka bikin jaringan baru, semacam tulang besi di tingkat mikro. Nah, jaringan inilah rahasia keabadian aspal ini. Sekarang kita bandingin ya, aspal biasa itu cuma batu-batu yang direkatkan pakai bitumen murni. Kalau kena sinar matahari terik di Mexico City, aspalnya jadi lembek. Terus malam hari pas udah dingin dia mengeras lagi dan jadi rapuh. Lama-lama bakal kayak kue kering yang kering banget. Cukup truk berat lewat aja, langsung muncul retak-retak kecil. Nah, air masuk ke situ, terus membeku atau ngerusak dasarnya, dan boom! Jalannya bolong lagi deh. Aspal pakai karet dari Granutec itu kerjanya kayak ubin karet yang kuat banget. Pas truk berat ngegencet aspal kayak gini, dia nggak retak. Dia cuma berubah bentuk terus. Yang paling penting nih, balik lagi ke bentuk semula. Ini namanya pemulihan elastis. Kita mendekati keran pengeluaran, di mana Carlos mengambil sedikit campuran jadi ke wadah logam buat tes. Ketika campurannya agak mengeras, dia menariknya kayak karet. Aspal biasa pasti langsung sobek, tapi yang ini bisa ditarik jadi benang panjang, memantul, dan mengerut lagi. Sekarang, di depan mata kita,
ton demi ton massa hitam ini dituang ke bak truk dump. Suhunya masih sekitar 160 derajat. Campuran ini baunya kayak kekuatan dan kemajuan. Truk ini bakal berangkat ke pinggiran Ecatepec, di mana besok pagi orang-orang Meksiko bakal berangkat kerja lewat jalan baru. Jalan yang nggak akan takut sama matahari Texas, hujan deras, atau bas-bas berat. Inilah kemenangan sejati Granutec. Kita ambil sampah paling ribet, lempar ke dalam neraka 180 derajat, ubah sifat kimianya, dan jadikan dasar buat jalan yang aman. Di sini, di platform ini, di tengah uap dan suara besi yang menggelegar, lo bakal ngerti, masa depan nggak harus bersih dan putih. Kadang dia hitam, lengket, dan baunya kayak karet panas. Kalau lo tertarik gimana ban bekas bisa jadi jalan masa depan, kasih like video ini. Tinggalin komentar kalau lo tahu cara daur ulang sampah yang keren-keren lainnya. Dan subscribe channel ini buat terus tahu teknologi yang lagi ngubah dunia kita sekarang juga. Di kota kecil Affalterbach, sekitar 20 km dari Stuttgart, ada sesuatu yang nggak bakal lo temuin di tempat lain di planet ini. Di sini mereka rakit mesin yang bikin pemilik supercar langsung melongo kagum. Mercedes AMG, kapasitas 4 liter, 2 turbo, 510 tenaga kuda. Tapi ini bukan soal angka-angka aja. Yang bikin beda tuh cara mesin ini lahir. 1 orang, 1 mesin, 600 komponen, 4,5 jam kerja, dan di akhir tanda tangan personal si mekanik langsung di plat logam. Ini bukan jalur produksi biasa loh, ini manufaktur sejati. Di pabrik seluas hampir 10.000 meter persegi ini, ada 120 master mekanik yang kerja. Setiap orang udah melalui pelatihan bertahun-tahun. Setiap orang punya hak buat tanda tanganin mesin dengan nama mereka sendiri. Di sini mereka nggak cuma bikin mesin buat AMG doang, tapi juga buat Pagani, Aston Martin, Lotus. Hari ini kita bakal ngikutin seluruh prosesnya. Dari pengecoran blok aluminium sampai dengerin aumannya di test bench. Semuanya nggak dimulai di Affalterbach. Blok silinder dicetak di pabrik khusus di Mannheim. Mereka pakai teknologi di casting. Campuran aluminium cair dengan suhu 720 derajat Celcius disuntikan ke cetakan baja dengan tekanan 150 atmosfer. Waktu pengisian cetakan cuma 3 detik. Pendinginannya 45 detik. Cetakan terbuka, terus robot ngambil hasil cetakan yang masih hangat. Berat bahan mentah bloknya 52 kg. Dari situ 15 kg adalah saluran tuang dan kelebihan material yang nanti bakal dipotong. Paduannya namanya ALSI 9TU4. Ini aluminium dengan 9% silikon dan 4% tembaga. Silikon bikin paduan jadi lebih encer waktu dicetak. Jadi saluran yang paling tipis pun bisa terisi. Tembaga naikin kekuatan setelah perlakuan panas. Blok dimasukkan ke tungku dan ditahan pada suhu 540 derajat selama 6 jam. Ini namanya artificial aging atau penuaan buatan. Atom-atom tembaga menyebar di struktur kristal aluminium dan menciptakan zona penguatan. Kekerasan blok setelah perlakuan panas naik dari 60 jadi 120 unit skala Brinell. Blok ini dikirim buat pengerjaan mekanis. Di sini ada mesin CNC 5 sumbu Heller, buatan Jerman yang bekerja. Blok dicekam di fixture dan magic metalworking pun dimulai. Operasi pertama, milling permukaan split dengan crankshaft. Akurasinya 0,01 mm. Kedua, boring cylinder. Diameternya 83 mm. Toleransinya plus minus 0,02 mm. Toolnya, mata bor diamond yang berputar dengan kecepatan 3000 rpm dan bergerak turun dengan kecepatan 0,5 mm per detik. Permukaannya setelah dikerjain, kayak cermin. Kehalusannya 0,4 mikrometer. Ini 10 kali lebih halus dari kertas kantor loh. Operasi ketiga, drilling saluran sistem pendingin. Jumlahnya ada 84. Diameternya dari 6 sampai 12 mm. Beberapa dibor dengan sudut 30 derajat dari vertikal, makanya mesin miringin spindlenya.
Setelah proses mekanis, blok ini beratnya jadi 37 kg. Dari 52 kg saat casting, 15 kg jadi gram logam. Blok mesin yang udah diproses dibawa ke Afvalterbach. Di sini dia disambut sama master mekanik. Setiap master punya nomor pribadi dan plat nama logam. Jan Stahlem, nomor 83, udah kerja 12 tahun. Hari ini dia mulai rakit mesin baru. Blok dipasang di troli gerak dengan rangka bentuk U. Tinggi permukaan kerjanya pas 1,10 meter. Pas banget buat kerja sambil berdiri. Tahap pertama, pasang crankshaft. Crankshaft buat AMG 4 liter V8 itu ditempa. Nggak dicetak, tapi ditempa di suhu 1200 derajat dari bahan baja mentah. Bahannya, baja chromium molybdenum 42 CRMO4. Berat crankshaftnya 23 kilo. Panjangnya 620 mili. Jan angkat crankshaft pakai dua tangan dan taruh dengan hati-hati kedudukan blok. Terus dia pasang bearing shell untuk main bearing. Bearing shell itu setengah cincin dari baja, yang bagian dalamnya dilapisi lapisan anti-friksi berbahan aluminium setebal 0,3 mili. Celah antara journal shaft sama bearing shell, 0,05 mili. Lebih tipis dari rambut loh. Di atasnya dipasang tutup main bearing. Baut dikencengin pakai kunci torsi momen 95 Nm plus putaran tambahan 120 derajat. Komputer di stasiun kerjanya catat, crankshaft udah terpasang, waktunya 23 menit. Sekarang bagian piston. 8 piston ini disimpan di tempatnya masing-masing yang udah dikasih tanda. Setiap piston dibuat dari aluminium tempa yang dilapisi bahan anti-gesekan besi grafit. Beratnya 450 gram. Diameternya 82,98 mm. Celah dengan silindernya 0,02 mm pas masih dingin. Nanti waktu suhu kerja, pistonnya bakal memuai dan celahnya jadi 0,008. Di setiap piston dipasang 3 ring. 2 ring kompresi dan 1 ring oli. Ring-ringnya elastis banget, harus dibuka pakai alat khusus baru bisa dipasang ke piston. Kalau tekanannya salah, langsung patah nih ringnya. Yan kerjanya santai tapi presisi. Dia pasang ring-ringnya. Olesi bagian dalamnya pakai oli mesin. Terus masukin pin piston diameter 23 mm lewat bos piston dan ujung atas connecting rod. Pinnya dikunci pakai ring penahan. Connecting rodnya juga dari bahan tempa, dari baja yang sama kayak crankshaft. Panjang antar pusatnya 148 mm. Beratnya 620 gram. Kedelapan connecting rod ini dipilih berdasarkan berat dengan presisi plus minus 2 gram doang. Yan masukin piston satu persatu ke silindernya. Pakai alat bantu, dia tekan ring-ringnya dan dorong pistonnya masuk ke dalam. Habis itu pasang tutup ujung bawah connecting rod ke jurnal crankshaft. Baut pengikatnya spesial, tipe yang bisa meregang. Torsi pengetatan 50 Nm plus putaran tambahan 90 derajat. Selama piston grup masih terpasang, blok mesin dibalik 180 derajat pakai alat hidrolik khusus. Sekarang bagian atasnya udah bisa diakses nih. Pasang rantai timing, yang 2 baris roller, 148 mata rantai. Tensioner rantainya hidrolik, kerja dari tekanan oli. Terus pompa oli. Tipe gear, bisa pompain 80 liter per menit, pas kruk as muter 6000 rpm. Habis itu bloknya dibalik lagi. Di atasnya ditaruh gasket head cylinder. Gasketnya berlapis-lapis. 3 lapis baja masing-masing ketebalannya 0,2 mm. Ada coating elastomer di antara lapisannya. Head cylinder, ini mah karya seni tersendiri. Sama-sama cor aluminium, tapi pengerjaannya lebih presisi lagi. Di dalam head ada intake sama exhaust port, ruang bakar, dudukan buat katup-katup. Berat satu head 18 kilo. Buat V8 butuh 2. Yan pasang headnya ke stud. Kencengin baut pengikatnya dengan urutan yang udah ditentuin banget, dari tengah ke pinggir. Momen pengencangannya ada 4 tahap. Pertama 30 Nm, terus 50, habis itu putar lagi 90 derajat, dan putaran final masih 90 derajat lagi. Tiap baut dikontrol komputer loh.
Kalau momennya atau sudutnya nggak pas, lampu merah nyala, operasinya diulang. Di kepala blok dipasang katup-katup, 16 per silinder, 2 inlet, 2 exhaust. Katup inlet, diameter piringannya 36 mm, bahannya stainless steel. Exhaust, diameter 31 mm, bahannya paduan tahan panas berbasis nikel, tahan sampai 1000 derajat. Tiap katup digerakin lewat hidrokompensator sama pendorong. Di atas kepala dipasang poros noken as. Ada 4, 2 buat tiap baris silinder. 2 noken as inlet, 2 exhaust. Di tiap poros ada cam bentuk kompleks. Profil camnya dihitung pakai komputer biar katup buka dengan mulus. Cepat nyampe bukaan maksimal, terus nutup juga mulus. Bukaan cam noken as inlet, 10 mm. Exhaust, 9,5. Noken as dipasang di bantalan luncur terus dikunci pakai tutup. Torsi pengencangan, 20 Nm. Yang penting di sini kelurusan, kalau noken as miring walau cuma 0,05 mm aja, camnya bakal ngaus pendorong nggak rata. Di ujung depan noken as dipasang gear timing. Rantainya harus ditegangkan dengan gaya pas 120 Newton. Kurang, bakal bunyi ngeblak dan mulur. Lebih, bikin tensioner kelebihan beban. Turbin, 2 buah Borg Warner. Masing-masing beratnya 11 kilo. Roda kompresornya aluminium, diameter 58 mili. Roda turbinnya baja tahan panas, diameter 52 mili. Turbinnya dipasang ke manifold exhaust, 1 buat tiap baris silinder. Gas buang muterin roda turbin sampai 190.000 RPM. Itu 3.160 putaran per detik. Satu poros sama turbinnya ada roda kompresor, yang ngepompa udara ke intake. Tekanan busnya 1,4 bar. Ini 2 kali lebih gede dari tekanan atmosfer. Biar udara yang dikompresi nggak ngebikin intake panas, udaranya didinginin pakai 2 intercooler. Radiator udara air. Air dingin ngalir lewat intercooler, ngambil panas dari udara yang dikompresi. Suhu yang masuk ke silinder jadi 40 derajat, bukan 120 tanpa pendinginan. Yan nyambungin semua pipa, selang bus, sama jalur oli ke turbin. Tiap sambungan dicek 2 kali. Turbin yang bocor olinya ke turbin panas, langsung kebakaran. Komponen tambahan. Alternator 220 ampere, 14 volt. Beratnya 6 kilo. Kompresor AC. Pompa power steering. Pompa sistem pendingin. Kapasitasnya 150 liter per menit. Semuanya digerakkan sama belt panjang 2 meter 20 cm. Tegangan beltnya pas 450 Newton, diukur pakai tensimeter. Terus, elektroniknya. ECU engine. Bosch ME 9,7. Prosesornya jalan di 200 MHz. Memorinya 4 MB. Firmware-nya 200.000 baris kode. Komputer ini ngontrol injeksi, pengapian, turbo, timing katup. 16 injektor, 2 per silinder. Injeksi langsung. Tekanan di fuel railnya 200 bar. Injektornya buka cuma 2 mili detik dan nyemprot 20 mg bensin. 8 koil pengapian. Busi, iridium, gapnya 0,9 mm. Energi percikannya 100 mJ. 30 sensor. Suhu, tekanan, RPM, posisi throttle, knocking, oksigen di knalpot. Tiap sensor ngirim sinyal ke ECU 100 kali per detik. Mesinnya udah hampir jadi nih. Yan lagi ngisi oli. 9 liter oli sintetis mobil 10W60. Coolantnya 8 liter. Dia sambungin semua konektor. Cek lagi semua bautnya pakai torque wrench. Komputer nunjukin, 100% operasi udah selesai. Waktu rakit totalnya 4 jam 37 menit. Mesinnya dibawa ke ruang tes.
Ini ruangan khusus dengan dinding kaca, kedap suara, sama exhaust fan yang bisa nyedot 2000 meter kubik per jam. Di dalam ada dyno seharga 2 juta euro. Mesinnya dipasang ke frame, disambungin sistem pendingin, fuel line, sama exhaust. Dinyalain, starter muter crankshaft, pembakaran pertama di silinder. Mesinnya hidup, idle RPM-nya 800. Suaranya halus banget, nggak ada vibrasi. Perlahan naikin RPM-nya, 1500. 3.000, 5.000. Di 6.300 RPM, peak power 510 horsepower. Torque 670 Nm di 2.000 RPM. Sensor-sensornya ngerekam semua. Suhu di 16 titik, tekanan oli, vibrasi, konsumsi bahan bakar. Tesnya 20 menit. Mesinnya diputer di berbagai kondisi. Akselerasi cepat, turun gas, tahan RPM konstan. Di akhir, cek detonasi. Kalau ada satu parameter aja yang nggak sesuai standar, mesinnya bakal balik lagi buat perbaikan. Setiap tahun, puluhan kapal selam nuklir di dunia dinonaktifkan. Raksasa baja dengan berat lebih dari 10.000 ton. Di dalamnya masing-masing ada reaktor dengan kekuatan ratusan megawatt. Tapi apa yang terjadi pas masa tugasnya udah selesai? Gimana caranya motong jantung monster nuklir ini dan tetap selamat dari pertempuran lawan radiasi yang nggak kelihatan, yang bakal berlangsung berbulan-bulan? Suhunya di sini bisa sampai 8.000 derajat Celcius. Kesalahan di sini nggak diukur dari hitungan detik, tapi dari hitungan berabad-abad. Di video ini lo bakal lihat proses daur ulang dari potongan pertama sampai ton terakhir dari logam yang dilebur. Dan lo bakal tahu apa yang terjadi sama baju besi raksasa bawah laut ini. Prosesnya dimulai dari tahap paling berbahaya, ngeluarin bahan bakar nuklir bekas. Kapal selamnya dimasukin ke dok khusus yang tertutup rapat. Di sekelilingnya langsung jadi kayak laboratorium sains beneran. Ini pertempuran melawan radiasi yang nggak kelihatan. Prosesnya nggak cuma berhari-hari, tapi berbulan-bulan. Di dalam zona aktif reaktornya ada rakitan penghasil panas. Benda-benda ini udah puluhan tahun ngasih kehidupan buat monster ini. Tiap rakitan itu terdiri dari sekelompok tabung zirconium tipis diameter 10 mm. Di dalamnya ada tablet dioksida uranium. Panjang satu rakitan, 4 meter. Beratnya 300 kg. Di reaktornya ada 100-120 rakitan. Ngeluarinnya pakai manipulator jarak jauh. Tiap rakitan ngeluarin dosis radiasi mematikan. 500 Roentgen per jam pada jarak 1 meter. Ini bisa bunuh manusia dalam sejam. Rakitannya diangkat pakai kren kapasitas 20 ton. Terus diturunin ke kontainer timbal. Ketebalan dinding kontainernya 25 cm timbal murni. Berat kontainernya 8 ton. Cuman timbal yang bisa ngehalangin radiasi gamma. Kontainer-kontainer ini dimuat ke gerbong khusus dengan sistem pendingin air, terus dikirim ke tempat penyimpanan sementara. Tahap ini butuh waktu 3-4 bulan kerja non-stop. Kalau kalian penasaran gimana cara ngebongkar sesuatu yang tadinya dibuat buat perang, subscribe channel ini. Di sini kita tunjukin pabrik-pabrik yang tersembunyi dari mata orang. Begitu bahan bakarnya udah diambil, giliran kompartemen reaktornya nih. Ini bagian kapal selam yang gede banget. Beratnya 1.500 ton. Panjangnya 10 meter. Diameternya 9 meter. Para insinyur nggak bongkar reaktornya jadi potongan-potongan kecil. Terlalu bahaya soalnya. Logamnya sendiri udah kena radiasi. Aliran neutron dari reaktor yang lagi nyala selama bertahun-tahun terus ngebombardir baja itu. Atom besinya berubah jadi isotop radioaktif. Makanya seluruh kompartemennya dipotong utuh gitu aja. Mereka pakai pemotong autogen. Suhu apinya 3.200 derajat Celcius. Campuran asetilen sama oksigen. Tekanan alirannya 15 bar. Pemotongnya bisa nembus baja setebal 8 cm dalam 10 menit. Mereka motong melingkar di sekitar kompartemen. 2 potongan, di depan sama di belakang. Jadinya silinder deh. Semua lubang teknisnya ditutup pakai lembaran baja setebal 12 mm. Pengelasannya pakai busur listrik, elektrodanya diameter 5 mm. Arusnya 350 ampere. Jadinya kapsul kedap udara. Kapsulnya diangkat pakai derek yang bisa ngangkat 200 ton, terus dimuat ke tongkang. Tongkangnya ditarik ke tempat pembuangan. Di Rusia itu Novaya Zemlya. Di Amerika Serikat, lokasi Hanford. Di sana kapsul-kapsulnya ditaruh di parit beton sedalam 20 meter. Atasnya ditimbun tanah. Mereka bakal tergeletak di sana selama 300 tahun, sampai tingkat radiasinya turun ke level normal.
Deaktivasi, ini tahapan paling lama nih. Kompartemen reaktor udah dipotong dan dikirim. Tapi kerjaannya baru mulai banget. Puluhan tahun sirkulasi pendingin ninggalin jejak. Ribuan meter pipa sirkuit primer. Pompa, heat exchanger. Generator uap, semuanya kontaminasi. Isotop radioaktif nyerap ke dalam logam. Ini yang namanya radiasi terinduksi. Tim pakai suit pelindung scan tiap meter. Nyari hotspot, tempat-tempat yang radiasinya tinggi. Pakai dosimeter DP5B. Sensitivitasnya sampai 0,01 miliroentgen per jam. Tiap pipa dicek. Tiap pompa. Tiap katup. Terus mulai deh proses pembilasan kimia. Lewat pipa sirkuit primer mereka pompain larutan asam. Asam sulfat konsentrasi 10%. Suhu 60 derajat. Tekanan 8 bar. Asam ini ngelarin lapisan oksida dari dinding pipa. Bareng sama lapisan itu, isotop radioaktifnya ikut keluar. Larutannya dikumpulin di tangki kapasitas 50 meter kubik. Disaring pakai resin penukar ion. Radionuklidanya mengendap di resin. Resinnya dibakar di tungku suhu 1200 derajat. Jadinya abu. Abunya dicampur semen terus dituang ke kontainer beton. Ini limbah radioaktif kelas 2. Kimia nggak bisa ngelarin semua masalah nih. Klep, katup penutup, filter, semua harus dibongkar manual. Timnya kerja bertiga. Giliran kerja cuma 30 menit doang. Lebih dari itu nggak boleh. Radiasi yang numpuk berbahaya banget. Setiap komponen dibungkus dalam kotak timbal. Kotaknya beratnya 120 kilo loh. Dindingnya tebalnya 10 cm timbal. Kalau tingkat kontaminasinya kelewat tinggi, komponennya langsung disiram beton di dalam badan reaktor itu sendiri. Yang paling diperhatiin, perisai biologis reaktornya. Ini pelat-pelat gede dari timbal sama polietilen. Lapisan timbalnya tebalnya 15 cm. Polietilennya tebalnya 30 cm. Timbal ngeblok sinar gamma. Polietilen ngelambatin neutron. Berat satu pelat, 2 ton. Pelatnya ada 8 buah. Tiap pelat diangkat pakai crane. Didekontaminasi pakai ultrasonik. Frekuensinya 40 kHz. Dayanya 3 kW. Ultrasonik ngehancurin lapisan oksida. Terus pelatnya disiram larutan alkali dan dikeringin pakai udara panas 120 derajat. Baru setelah ribuan tes udara sama usap permukaan, ketika semua hasilnya nol, dok dibuka buat pekerja biasa. Sekarang ini bukan objek nuklir lagi. Ini cuma konstruksi baja yang rumit aja. Motong badan kapal selam. Setelah dekontaminasi, kapal selam siap buat dibongkar habis. Badan kapal selam itu bukan logam biasa loh. Ini paduan khusus yang dibuat buat perang. Bahannya kuat banget, bisa tahan tekanan air di kedalaman 300-400 meter. Itu sama dengan 30-40 atmosfer. Tebal kulitnya aja 8-10 cm. Baja kelas AK-29. Kekuatan maksimalnya 700 megapascal. Gunting biasa mah nggak bakal bisa motongnya. Makanya mereka pakai pemotong plasma. Plasma itu gas yang terionisasi. Panasnya dihasilkan dari busur listrik. Tegangannya 300 volt. Arusnya 400 ampere. Dayanya 120 kW. Lewat nozzle berdiameter 3 mm mereka tiup gas argon. Tekanannya 6 bar. Aliran gasnya 30 liter per menit. Busur listriknya bikin argon panas sampai 8.300 derajat Celcius. Itu 1,5 kali lebih panas dari permukaan matahari, bro. Semburan plasmanya muncrat dari nozzle dengan kecepatan 300 meter per detik. Itu kecepatan suara nih. Dengan semburan sekencang itu, baja setebal 10 cm langsung meleleh dalam 5 detik. Pemotongnya digerakin ngikutin garis yang udah ditandain. Kecepatan motongnya 20 cm per menit. Dari pemotongnya keluar percikan api sama asap. Tinggi nyala apinya 3 meter. Suhu percikannya 1000 derajat. Alat kedua, tombak oksigen. Ini tuh pipa baja panjangnya 3 meter. Diameternya 25 mm. Di dalamnya ada seikat batang baja diameter 4 mm. Lewat pipa ini dialirin oksigen murni dengan tekanan 10 bar. Konsumsinya 200 liter per menit. Batang-batangnya dinyalain pakai autogen. Terus mulai terbakar di oksigen. Bajanya kebakar loh. Panasnya gila-gilaan banget. Suhu di zona pembakarannya mencapai 3.800 derajat Celcius. Tombak ini ngebakar baja sampai tembus.
Hasilnya ada sambungan leburan lebar 5 cm. Kecepatan ngebakamnya 50 cm per menit. Ini lebih cepat dari plasma. Tapi butuh skill tinggi nih. Tombaknya harus dijalanin tegak lurus banget. Kalau miring lebih dari 10 derajat, pembakarannya nggak sempurna. Yang ngerjain tim 4 orang. Pakai baju pelindung dari Kevlar. Masker dengan filter cahaya nomor 13. Ini nahan radiasi inframerah sama ultraviolet. Tanpa masker, retina mata bakal luka bakar dalam sedetik. Motongnya dari bagian depan sama belakang. Pelan-pelan ke tengah. Badannya dipotong jadi seksi-seksi silinder. Panjang tiap seksi 6 meter. Diameternya 9 meter. Beratnya 200 ton. Seksi-seksinya diangkat pakai kren kapasitas 400 ton. Terus ditumpuk di area sortir. Sortir logam. Setiap potongan badan kapal dicek lagi pakai detektor radiasi. Nyari jejak isotop di retakan mikro dan sambungan las. Kalau alatnya bunyi, potongan itu langsung diisolasi. Dikirim buat dibersihkan lagi atau dikubur di tempat khusus. Cuma logam bersih aja yang dapat sertifikat aman. Baru boleh keluar dari area galangan kapal. Terus disortir berdasarkan komposisi kimianya. Baja tipe HY80 sama HY100. Ini baja super kuat. Kandungan nikelnya 8%. Kromium 2%. Molybdenum 1%. Elemen paduan ini tuh harta karun banget buat para ahli metalurgi. Nikel bikin lentur. Kromium tahan karat. Molybdenum kuat di suhu tinggi. Baja badan kapal biasa AK-29 dikirim buat dilebur terpisah. Bagian titanium, anjungan, penutup hidrodinamis juga terpisah. Titanium nggak dilebur bareng baja. Titik leburnya beda. Titanium di 1668 derajat. Baja 1535. Paduan tembaga, kabel, penukar panas, masuk ke logam non-besi. Paduan aluminium, sekat, tangga, masuk ke rongsokan aluminium. Peleburan dan kehidupan baru. Baja super kuat dibawa ke pabrik metalurgi. Dimasukkan ke tungku busur listrik. Kapasitas tungku, 100 ton. 3 elektroda grafit diameter 600 mm. Tegangan, 600 volt. Arus 60.000 ampere. Daya 36 MW. Antara elektroda dan logam muncul busur api. Suhu di zona busur 3.500 derajat. Logam meleleh. Berubah jadi lautan cair. Suhu leburan 1.650 derajat. Waktu peleburan 3 jam. Petugas lab ambil sampel tiap 30 menit. Analisis komposisi pakai spektrometer. Disesuaikan dengan campuran ferroalloy. Harus komposisi yang pas banget. Toleransi karbon plus minus 0,05%. Nikel plus minus 0,1%. Leburan yang udah jadi dituang ke wadah besar. Wadah beratnya 200 ton. Dari wadah dituang ke cetakan. Jadilah slab, pelat baja gede. Ukuran 2 meter x 6 meter. Tebal 25 cm. Berat 23 ton. Dari slab digilas jadi lembaran. Atau dipotong jadi bahan besi tulangan. Pelapis dinding kapal perang kemarin jadi penyangga jembatan melintasi sungai. Atau besi tulangan gedung pencakar langit. Baja yang dulu tahan bom kedalaman, sekarang nahan jembatan. Logam nggak pernah mati. Dia hidup dengan kehidupan baru. Kalau kalian tertarik, kasih like. Tulis di komentar, tahu nggak sih kalau kapal selam didaur ulang 300 tahun? Subscribe ya, di sini kita tunjukin gimana yang lama mati dan yang baru lahir. Teman-teman, di channel ini kita ngintip ke tempat-tempat yang biasanya nggak boleh direkam kamera. Kalau kalian suka konten begini, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan episode terbaru. Hari ini kita lagi di pabrik yang ngerakit drone serang dari lembaran besi. Tahu nggak sih? Waktu lo berdiri di tengah mesin-mesin yang berisik dan lihat gimana dari aluminium biasa aja lahir mesin yang bisa terbang ribuan kilometer, lo langsung paham. Ini bukan cuma produksi biasa, ini satu dunia penuh di mana tiap part punya cerita sendiri. Begitu ngelihat konveyornya aja udah merinding. Puluhan body drone di berbagai tahap, bau logam panas, suara press yang menggelegar sama dentuman las. Kita bakal jalan-jalan lewatin semua tahapannya, dari pemotongan lembaran sampai drone jadi, dan gue bakal tunjukin gimana semua ini kerja. Siapin diri lo, bakal banyak baja, baut, dan mungkin sedikit adrenalin, soalnya skala di sini emang bener-bener bikin takjub. Semuanya dimulai di bagian pemotongan.
di mana ada tumpukan lembaran aluminium dan duralumin setebal kira-kira 2,5 mm. Materialnya dibawa dalam gulungan gede banget, dibungkus plastik pelindung biar nggak lecet waktu dikirim, terus langsung dihamparkan di meja mesin pemotong. Setiap lembar sebelum dipotong harus lewat quality control dulu. Dicek ketebalannya, permukaannya rata apa enggak, ada retak mikro atau enggak. Mesin laser dengan presisi super tinggi memotong kontur sayap, badan pesawat, sama sirip ekor. Nggak boleh ada garis yang bengkok atau kasar, soalnya waktu terbang kesalahan 1 mm aja bisa fatal. Drone butuh aerodinamika yang sempurna, biar bisa terbang stabil dan hemat energi. Laser melelehkan tepi logam, meninggalkan potongan yang mulus, sementara pemotong plasma menghandle material yang lebih tebal. Keluar percikan api sih, tapi kedua teknologi ini ngasih geometri yang bersih tanpa perlu pengerjaan tambahan. Habis itu, potongan-potongannya dikirim ke bagian pengepresan. Mesin pres hidrolik raksasa dengan tekanan ribuan ton mencetak lekukan, penguat struktural, sama longeron. Suaranya kayak petir loh, pas cetakan turun dan logam di bawahnya berderak, membentuk pola yang udah ditentuin. Hasilnya, panel-panel siap pakai dengan geometri yang presisi banget, yang nanti bakal disambungin jadi badan pesawat. Aluminiumnya bukan yang biasa loh, tapi paduan spesial campuran magnesium sama tembaga, yang kuat banget nahan suhu dari minus 50 sampai plus 90 derajat Celcius, dan nggak retak gara-gara getaran atau gesekan. Material ini lebih ringan dari baja, tapi tetap cukup kuat buat konstruksi yang harus bertahan berjam-jam terbang non-stop. Selanjutnya, rakit fuselage. Di sini suasananya beda nih. Para pekerja pakai baju pelindung, meja-meja penuh gambar teknik, dan segudang peralatan lengkap. Tiap panel dicek pakai ultrasonik buat deteksi cacat tersembunyi, terus dibengkokin, dilubangin, dan disekrup pakai baut. Gue lihat sendiri gimana mereka rakit bagian ekor. Kayak Lego gitu, cuman ukuran asli, panjangnya sampai beberapa meter. Bautnya juga nggak sembarangan, tapi dari titanium atau baja paduan tinggi, dengan ulir yang awet bertahun-tahun. Ada juga lini otomatis di mana robot-robot pasang paku keling sendiri, ribuan buah per jam, tanpa capek dan tanpa salah. Sementara fuselage mulai terbentuk, di stand sebelah mesin-mesinnya udah mulai dengung. Di sini semua soal kesederhanaan dan keandalan. Mesin bensin 2 tak kecil, mirip yang ngejalanin moped jadul atau mesin potong rumput. Tapi dioptimalkan buat terbang. Nggak ada turbin rumit atau kompresor, cuma silinder, karburator, busi, sama propeller pendorong di belakang. Tenaganya sekitar 15 tenaga kuda, tapi buat drone seberat 200 kiloan ini udah lebih dari cukup buat ngebawa ribuan kilometer dengan kecepatan jelajah 180 km per jam. Konstruksi sederhana ini pilihan sadar. Makin sedikit komponen, makin sedikit titik kegagalan dalam penerbangan otonom yang panjang. Mesinnya datang dalam kondisi setengah jadi. Blok udah terakit lengkap sama kruk as, piston, dan sistem pembuangan. Pertama-tama dipasang kerangka duralumin, yang kemudian dikencangkan ke bagian belakang fuselage. Pekerja bersarung tangan masukin mesin ke slotnya, sejajarkan sama lubang baut. Terus kencangkan baut pakai kunci torsi. Tiap baut punya torsi spesifik yang udah ditentuin di dokumen. Setiap baut pakai ring anti getaran, soalnya getaran waktu terbang bisa bikin sambungan kendor dalam hitungan jam. Habis itu sambungin jalur bahan bakar. Selang karet tipis dari tangki di sayap menuju karburator lewat filter, biar kotoran nggak nyumbat jet. Bahan bakarnya, bensin pesawat biasa, dicampur aditif buat stabilitas di jarak jauh. Tangki dipasang di dalam sayap, dan kapasitasnya dihitung supaya drone bisa terbang full tanpa ngisi ulang. Tapi ya gitu, pusat gravitasi bergeser seiring bahan bakar habis, dan autopilot ngerti banget nih, dia atur sendiri. Terus elektronik pengendali mesin. Katup throttle dikaitin ke servomotor yang nurut sama autopilot. Dia ngatur RPM sendiri tergantung ketinggian, kecepatan, sama sisa bensin. Servomotornya kecil kayak yang di RC model gitu, tapi pakai gear metal biar kuat. Plastik mah nggak bakal tahan. Baling-balingnya dipasang terakhir, 2 bilah. Pitch-nya disetel di test bench khusus.
Dibalance pakai laser biar nggak ada getaran yang bisa rusak poros atau konstruksi sayap. Pas idle suaranya kayak motor bebek di kejauhan gitu, tapi full gas. Ngaung kayak pesawat mini. Selanjutnya, tes mesin. Mesinnya dikunci di vibration test stand, disambungin ke komputer, terus dinyalain. Detik-detik pertama, asap tipis keluar dari oli. Habis itu putaran mesin udah stabil. Masternya dengerin, ada nggak bunyi ketukan logam, apakah knalpot kerja mulus, apakah silindernya nggak kepanasan sampai lewat 95 derajat Celcius. Sensor-sensor ngambil data real time, suhu, tekanan oli, kecepatan putaran. Mereka setting baling-balingnya, ganti-ganti sudut bilahnya, biar daya dorongnya maksimal, tapi hemat bahan bakar. Tiap mesin dicek di stand paling agak beberapa jam non-stop. Simulasi beban kayak lagi terbang beneran. Kalau semuanya oke, mesinnya diawetkan, dibungkus plastik terus ditaruh di samping badan drone. Pasang ke drone-nya cuma butuh beberapa menit. Masukin ke bagian ekor, kencengin baut-bautnya, cek selang bahan bakar sama kabelnya. Beres, udah siap dibawa ke lapangan uji terbang. Nah, sayapnya itu cerita tersendiri nih. Dari lembaran duralumin, mereka nge-stem rusuk-rusuk sayap sama longeron, terus direkatkan sama isian busa buat bikin profil aerodinamis, dan di atasnya dilapisi kain atau plastik. Bentangan sayapnya sekitar 2,5 meter, dan masing-masing sayap itu ringan banget kalau dipegang. Kayak bulu gitu, tapi kuat kayak papan kayu. Di dalamnya banyak yang disembunyiin, metangki bahan bakar, kabel-kabel, sama sebagian elektronik. Sayapnya dipasang ke badan pesawat pakai sambungan cepat lepas. Jadi drone-nya bisa dibongkar buat transportasi dan dirakit lagi langsung di lapangan dalam hitungan menit aja. Soal isi elektroniknya juga perlu dibahas tersendiri. Ternyata simple banget loh. Modul navigasi, autopilot pakai chip, sensor ketinggian sama arah, barometer sama akselerometer. Nggak ada yang lebih, soalnya drone ini harus bisa terbang sendiri, ngikutin jalur yang udah ditentuin, ribuan kilometer di atas tanah, tanpa campur tangan operator. Para programmer ngetes softwarenya di stand khusus. Masukin koordinat, terus model virtual di layar terbang persis sesuai rute yang udah direncanain, ngelilingin medan dan jaga ketinggian. Setelah rakitan akhir selesai, dimulai deh pengecatan dan kamuflase. Badan drone dilapisi cat dasar anti karat, terus di atasnya disemprot cat khusus penyerap gelombang radar. Warnanya abu-abu kehijauan, mati biar nggak kilap kena matahari. Ini bukan cuma buat estetika doang. Lapisan kayak gini beneran bikin drone makin susah kedeteksi radar. Habis itu, tes di berbagai alat. Dicek keseimbangannya, getarannya, tangki bahan bakarnya bocor apa enggak. Yang menarik, drone-drone ini nggak cuma dites dalam kondisi normal aja, tapi juga di ruang vakum, buat tahu gimana komponen dan sambungannya bakal bereaksi di ketinggian ekstrem, di mana tekanan sama suhu udara turun drastis banget. Kalau semua oke, drone langsung masuk tahap uji terbang. Diluncurin pakai ketapel, naik, capai ketinggian target, jalanin program, terus balik lagi. Senyap, hampir tanpa asap, kayak ngilang gitu aja di langit, bagai hantu. Skala produksinya gila sih. Di lini perakitan, puluhan unit dirakit bareng dalam waktu bersamaan, kerjanya non-stop 24/7 dalam 3 shift. Para ahli metalurgi lebur paduan logam, operator mesin bubut bentuk poros, teknisi elektronik solder papan sirkuit. Semuanya di satu kompleks, dan tiap tahapan sinkron sempurna satu sama lain. Kontrol kualitas ketat di setiap tahap, soalnya satu komponen cacat aja bisa bikin satu drone jadi gagal total. Peluru kaliber 12,7 kali 100. 8 mm bisa nembus armor baja setebal 20 mm dari jarak 1 km loh. Kecepatan awal peluru ini 850 meter per detik. Energinya waktu keluar 18.000 Joule, nah itu 30 kali lebih gede dari peluru senapan, otomatis biasa. Satu peluru aja beratnya 125 gram. Panjangnya 147 mm. Tapi gimana caranya bikin peluru ini di negara yang kena sanksi, yang nggak bisa akses teknologi barat?
Hari ini kalian bakal lihat siklus lengkap produksi amunisi kaliber besar di pabrik-pabrik Iran. Mulai dari lembaran tembaga sampai jadi peluru yang terbangnya lebih cepat dari suara. Kalau kalian penasaran gimana industri pertahanan kerja dalam kondisi terisolasi, langsung subscribe channel ini nih. Di sini kita tunjukin pabrik-pabrik yang jarang banget dibahas orang. Iran udah bikin amunisi dari tahun 1940-an. Setelah revolusi 1979 dan perang sama Irak, negara ini kena sanksi. Supplier dari barat pada cabut, jadinya harus bikin semua sendiri. Organisasi Industri Pertahanan DIO ngegabungin 20 pabrik. Kelompok produksi amunisi AMIC bikin kaliber dari 5,56 mm sampai 152 mm. Kaliber 12,7 kali 108 mm. Ini standar Soviet. Mirip kayak 0,50 BMG punya Amerika. Dipakai di senapan mesin kaliber besar DSHK sama NSV. Di senapan anti material. Di senjata anti pesawat. Pabriknya ada di pegunungan, 50 km dari Teheran. Luasnya 20 hektar. Pekerjanya 1.200 orang. Produksinya non-stop 24 jam. 3 shift masing-masing 8 jam. Per hari keluar 150.000 peluru. Itu 55 juta per tahun. Selongsong peluru dibuat dari kuningan. Kuningan itu campuran tembaga sama seng. Kandungan tembaganya 70%. Mereknya L70. Kuningan ini lentur banget. Gampang dipres. Nggak karatan. Datangnya dalam bentuk lembaran setebal 2 mili. Ukuran lembarannya 1 kali 2 meter. Beratnya 34 kilo. Lembarannya dipotong jadi bulatan-bulatan diameter 70 mili. Pakai mesin pres 200 ton. Pisaunya model gilotin. Dari satu lembar bisa dapat 400 potongan. Potongannya dipres pakai mesin tarik. Punch-nya neken bagian tengah. Logamnya ketarik jadi bentuk gelas. Diameter gelasnya 28 mili. Tingginya 30. Tebal dindingnya 1,5 mili. Tekanannya 50 ton. Gelasnya melalui 7 tahap penarikan. Setelah tahap ke-7, diameternya 15,7 mili. Tingginya 108 mili. Tebal dinding 1,1 mili. Bawahnya lebih tebal, 3 mili. Di tengahnya diborin lubang primer diameter 6,3 mili. Dalamnya 6 mili. Di luar bagian bawah ada alur buat ekstraktor. Lebarnya 3 mili, dalamnya 0,8. Habis dicetak, kuningan jadi keras banget. Gampang patah. Makanya harus dipanaskan dulu. Selongsong dimasukin ke oven conveyor. Suhunya 550 derajat Celcius. Waktu 20 menit. Kuningannya jadi lembek lagi. Tekanannya hilang. Terus didinginkan di udara biasa. Habis itu dikalibrasi lewat cincin yang diameter dalamnya 15,75 mm. Toleransinya plus minus 0,02. Bagian lehernya dikepresin jadi kerucut dengan sudut 4 derajat. Biar pelurunya pas banget. Selongsongnya dicuci pakai larutan alkali. Konsentrasi 3%. Suhu 60 derajat, 5 menit. Buat bersihin minyaknya. Terus dikeringin pakai udara panas 100 derajat 3 menit. Pelurunya dibuat dari timah sama baja. Inti dalamnya baja. Baja tipe 70. Kekerasannya 220 Brinell. Batang baja diameter 9 mm dipotong-potong, jadi 35 mm panjangnya. Dibubut pakai mesin bubut otomatis. Bentuknya silinder dengan ujung kerucut. Panjang 33 mm. Diameter 8,8. Beratnya 19 gram. Selubungnya dibuat dari tombak. Tombak itu kuningan dengan kandungan tembaga tinggi banget. 90% tembaga, 10% seng. Lebih keras dari kuningan biasa. Tombak dalam bentuk lembaran tebalnya 0,9 mm. Dipres pakai mesin Stampovki. Jadinya kayak gelas kecil diameter 12,7 mm, tinggi 20 mm. Ditarik dalam 3 tahap. Hasil akhir, diameter 12,7,
panjang 64 mm, ketebalan dinding 0,7. Di dalamnya dipasang inti baja. Ruangnya diisi timah. Timah dilebur pada suhu 330 derajat. Selubung sama intinya ditaruh di cetakan. Dituang deh. Timahnya Zastewide dalam 3 detik. Otomatis semua. Produktivitasnya 2000 peluru per jam. Peluru jadinya panjang 64 mm, diameter 12,75, berat 48 gram. Bentuknya runcing dengan ekor perahu. Koefisien bentuk 0,55, jangkauannya sampai 3 km. Mesiu yang dipakai tuh jenis SNP, Spherical Nitroglycerin Powder. Bahan dasarnya nitroselulosa sama nitroglycerin. Perbandingannya 50-50. Stabilizernya di fenilamin 2%. Plasticizernya di oktileftalat 3%. Mesiunya bentuknya kayak bola-bola kecil gitu. Diameternya 1,2 mm. Densitasnya 1600 kg per meter kubik. Panas pembakarannya 4000 Joule per gram. Kecepatan bakarnya 20 mm per detik pas tekanannya 300 megapascal. Takaran mesiunya ditimbang otomatis. Beratnya 13 gram. Akurasinya plus minus 0,05 gram. Dituang ke selongsong lewat corong. Primernya dipres kedudukan penyalaan. Tutup kuningannya diameter 6,25 mm, tingginya 5 mm. Di dalamnya ada komposisi perkusi. Merkuri fulminat 30%. Kalium klorat 40. Antimoni sulfida 20, bubuk kaca 10. Berat komposisinya 0,08 gram. Dipres dengan tekanan 150 kg. Kedalaman duduknya 0,1 mm di bawah dasar selongsong. Kalau primernya nongol keluar, bisa kesentuh pas dimuat nanti. Pelurunya dimasukin ke leher selongsong. Pemasangannya rapat banget. Butuh tenaga 50 kg. Kedalamannya 12 mm. Leher selongsongnya dipres pakai alat roll. Ada 3 alur melingkar yang nahan pelurunya. Di leher selongsong dikasih cat merah berbahan dasar shellac. Buat nyegel sambungannya. Melindungin mesiu dari kelembapan. Kapsulnya juga disegel. Ditesin 1 tetes cat di sekitarnya. Pelurunya udah jadi. Panjangnya 147 mm. Diameter peluru 12,75. Diameter selongsong 15,75. Beratnya 125 gram. Berat peluru 48 gram. Berat mesiu 13 gram. Kecepatan awal 850 meter per detik. Energi moncongnya 17.300 Joule. Tekanan maksimum di laras 360 megapascal. Itu sama dengan 3.600 atmosfer. Setiap batch dicek. Satu batch itu 10.000 peluru. Ambil 10 secara acak, ditembakkan dari laras uji di bunker beton. Tebal dindingnya 1 meter. Kecepatan peluru diukur pakai kronograf optik. 2 frame dengan jarak 1 meter. Peluru melewati yang pertama, timer mulai. Melewati yang kedua, berhenti. Komputer ngitung kecepatannya. Standarnya 840 sampai 860 meter per detik. Sebarannya nggak boleh lebih dari 10. Cek akurasinya. 10 peluru ke target dari jarak 100 meter. Penyebaran maksimal 15 cm. Deviasi rata-rata 5. Cek daya tembusnya. Targetnya, pelat baja setebal 20 mm. Jaraknya 300 meter. Peluru harus nembus total. Kalau satu aja dari 10 nggak tembus, seluruh batch ditolak. 10.000 peluru masuk daur ulang. Selongsongnya dilebur. Pelurunya juga. Mesiu dibakar. Peluru yang udah lolos kontrol kualitas langsung dikemas. 100 butir masuk ke kotak kayu ukuran 50 kali 30 kali 20 cm. Beratnya 15 kilo. 5 baris, masing-masing 20 butir. Di antara baris-barisnya ada lapisan karton. Kotaknya dipaku rapet. Terus dikasih tanda pakai cat. Kaliber, jumlah, tanggal, nomor batch. Langsung dikirim ke gudang. Bunker bawah tanah di pegunungan. Dalamnya 50 meter. Suhunya konstan 15 derajat.
Kelembabannya 60%. Masa simpannya 10 tahun. Habis itu diuji lagi. Kalau lolos, diperpanjang 5 tahun lagi. Peluru 12,7 kali 108 ini dipakai di senapan mesin DSHK. Kecepatan tembakannya 600 peluru per menit. Jarak efektifnya 1.500 meter. Maksimalnya 3.000. Bisa nembus rompi anti peluru dari jarak 1 km. Bisa tembus tembok bata setebal 30 cm. Bisa ngehentiin kendaraan non-lapis baja. Bisa ngancurin radar sama optik di kendaraan lapis baja. Iran produksi ini jutaan butir. Diekspor ke negara sekutu. Tanpa akses ke teknologi barat, negara ini bikin siklus produksi lengkap. Dari tembaga mentah sampai peluru siap tempur. Begini cara bikin amunisi di tengah sanksi. Kalau menurut lo menarik, kasih like. Tulis di komen, tahu nggak lo soal industri pertahanan Iran? Subscribe ya, di sini kita bahas hal-hal yang nggak pernah diomongin.